Beban hutang yang begitu berat di era Prabowo tentu diwarisi Jokowi. Bunga hutang yang harus dibayar saja sampai angka yang sangat-sangat besar, dan untuk bayar bunga itu kita harus berhutang lagi dan lagi. Indonesia kaya alamnya, tapi juga besar hutangnya, aneh kan? Selain itu, Sri Mulyani akhirnya akui bahwa hutang kita saat ini mencapai 10.000 triliun lebih. Yang dulu dikatakan hoaks, sekarang diakuinya di DPR. Akan tetapi yang sebenarnya justru lebih besar dari itu. Kalau bayar bunga hutang saja sudah harus hutang lagi, bisa bisa kita gagal bayar hutang yang sama. Pokoknya akan jadi seperti apa ya negeri ini. Kalau menteri Pak Prabowo ini cuma bisanya nambah hutang, kasihan Pak Prabowo yang harus keluar negeri dan lobby sana sini jadi korban ugal-ugalan rezim sebelumnya. Udah tahu pendapatannya akan turun, susah nih, beban utang tinggi, nyari utang baru nggak gampang, malah belanjanya gila-gilaan. Bapak kepingin Indonesia tuh keren, jadi kita nggak utang lagi gitu kan maunya. Utang itu ada biayanya, Bunga kalau ya. syariah hasil, kalau ini bunga ya kita ratakan aja bunga, Mm-mm. bunga, dan bunganya itu terus bertambah karena utangnya bertambah kan. Ya. Posisinya Mm-mm. tahun 2024 yang lalu kita bayarnya masih sekitar 480-an triliun. Apanya Bukan ini, Bu? masih ya, banyak ya. Jadi Bunganya? kita bayar bunga di tahun 2024 yang lalu tuh 480 triliun. Ini Oke. bisa para pemirsa bayangkan ini. Anggaran bansos sajanya 170 triliun, 200 triliun. Ini bayar bunga. Ya kan? Nah, dana belanja pegawai itu kurang. Jadi belanja kurang dari itu. Nah, di tahun 2025 yang sedang berjalan ini diperkirakan bayarnya 552 triliun, Mas. 550 deh saya bulatkan. Jadi 550 triliun kita harus bayar bunga. Tadi nyicilnya berapa? Kurang lebih 800. Berarti kan 1.800 ditambah 552 berarti 1.350 triliun kita harus membayar pokok utang dengan bunga 1.350 triliun. Nah, kalau kita misalnya, nah ini juga sekaligus untuk menginformasikan, kan ada juga, oh kita jangan ngutang lagi. Ya kalau nggak ngutang lagi itu satu hal, Mas, tapi nggak bayar utang kan hal lain. Benar nggak? Iya. Tidak, menurut saya yang bisa mendorong ke jurang. Pemerintah ini Sri Mulyani mulai ngakui, tapi menurut saya nggak ngaku-ngakui banget juga, masih ngelas-ngeles lah. Gitu ya. Ngelas-ngeles kan namanya, bahwa ini karena begini, ini masih manageable, masih bisa dihandle. Lalu akibatnya apa? Udah tahu pendapatannya akan turun, susah nih, beban utang tinggi, nyari utang baru nggak gampang, malah belanjanya gila-gilaan. Malah duluan Sri Mulyani yang memberitahu bahwa utang itu 10.269. Neraca pemerintah per 31 Desember 2024, posisi kewajiban 10.269 triliun rupiah. Biar aja nih kita dituduh hoax sekalian nih, Mas Hersu. Oh gitu supaya ya? siapa tahu di masa depan ini nanti yang akan diributin lagi nih. Jadi yang sudah kita omongkan sekarang nanti terpaksa diakui juga. Nggak ditulis angkanya sekarang pasti dibilangin hoax lagi Anda ya, pasti ya. Dan apa-apa. Jadi sebetulnya lo pertumbuhan ekonomi ketika ngutang banyak juga di kisaran 5, malah sekarang nurun. Rakyat ini mestinya sudah harus sadar bahwa pemerintahan siapapun, utang itu ada kaitannya dengan nasib kita, nasib sekolah kita, sekolah anak kita, layanan kesehatan kita. Anggaran bansos saja 170 triliun, 200 triliun. Ini bayar bunga. Pak, langkah-langkah lain apa yang dilakukan supaya kita tidak menuju gagal bayar tahun 2026? Oke, yang tidak bisa dirunding itu bunganya. Bu Menteri ini termasuk Menteri Keuangan yang paling lama. Selama kita di Dewan ini selalu ketemu Bu Menteri lagi, dan Bu Menteri lagi. Udah berapa periode ketemu Bu Menteri terus. Akhir Desember 2023, ternyata di dokumen laporan keuangan pemerintah disebutkan pemerintah selain dua ini punya utang lain. Apa itu? Misalnya utang bunga, Mas. Utang bunga tuh gini. Bunga itu sudah jatuh tempo, tapi sudah harus dibayar. Tapi istilahnya belum ditransfer gitu loh. Itu kan punya orang. Nah, utang kepada bunga yang seperti kepada Bank Indonesia, kepada lembaga-lembaga terkait kan bisalah. Ya ini bolo nih Dewi, dulu deh Mas Hersu, aku kita cek bunganya gitu, tak pegang dulu. Nah, lalu ada utang subsidi, Mas. Jadi subsidi itu sudah harus keluar di 2024, tapi belum dikirim kepada siapa? Misal kepada PLN, Pertamina, perusahaannya sendiri kan. Atau bagaimanapun kan ini utang. Lalu ada utang-utang lain.
macam-macam lah. Selisihnya dengan yang tadi, yang 8143 tadi, sekitar 1.400 triliun yang ini dijumlahin. Berarti waktu itu kita bilang 9.537 dituduh hoax. Nah, sekarang di 2024 kita belum podcast nih. Saya belum memberitahu Mas Hersy utang terbaru, malah duluan Sri Mulyani yang memberitahu di depan DPR bahwa utang itu 10.269. Neraca pemerintah per 31 Desember 2024 mencerminkan posisi keuangan negara yang solid. Total aset mencapai 13.692,4 triliun rupiah. Posisi kewajiban 10.269 triliun rupiah. Posisi kewajiban 10.269 triliun rupiah. 10.260. Sebenarnya utang pemerintah yang disebut utang pemerintah itu mestinya 13.825 triliun, Mas. Ini kalau ditulis Kita tunggu ini, mudah-mudahan tahun depan ini diakui. Nggak ditulis angkanya sekarang pasti dibilangin hoax lagi Anda ya, pasti ya. Dan apa-apa. Jadi sebetulnya yang kalau definisinya karena kenapa begitu? Karena kewajiban pensiun sebagian besar diambil oleh APBN. Mengapa? Karena APBN tidak menyerahkan kepada pihak lain ketika mereka masih aktif dibayar itu loh. Duitnya mereka. Ada beberapa negara memang tidak semua negara mendefinisikan utang karena dia sudah serahin kan bukan utangnya negara lagi, utangnya lembaga itu, gitu loh. Nah ini kita kan enggak. Itu investasi hari ini untuk perbaikan improvement ke depan. Idealnya memang maunya surplus terus. Tapi kalau kita mengharapkan APBN surplus, penerimaan negara entah dari pajak, bea cukai, PNBP perlu untuk terus ditingkatkan. Nah, kami tentu akan berusaha melalui reform penerimaan negara ini. Hari ini tadi saya sampaikan Pak Anggito sekarang sudah hadir, Wakil Menteri Pak Anggito yang memang dedicated untuk melihat penerimaan negara Pak Habib. Tadi karena keinginan pajak, tentu kami juga terus menjaga keseimbangan Pak. Karena kalau kita pajak kemarin saja waktu PPN naik 11-12 kan menimbulkan riak cukup banyak. 537 setahun yang lalu, ini 10.269. Sebetulnya ada definisi ketiga, berarti ini 1, 2 ini mencakup 1, ya 3 ini mencakup 1, 2. Ini yang tidak diomongin, kewajiban program jangka panjang pensiun. Nilainya 3.550 triliun. Kalau di total, tiga-tiganya ini, tiga definisi pakai definisi ketiga namanya jumlahnya 13.825 triliun. Ya, makanya kalau defisit itu artinya sederhana, pendapatan kan lebih sedikit dari belanja. Berarti kan tidak tersedia untuk bayar utang. Dan harus untuk belanja aja nggak cukup. Harus utang kan gitu kan. Nah utangnya untuk membayar utangnya harus dengan utang lagi. Sudah berat ditambah berat yang lain, Mas. Ternyata untuk bayar bunga saja nggak cukup duit kita. Pendapatan kita, jadi bayar bunga dan utang dan bunganya. Itu namanya yang kondisi yang kita alami ini, itu dibilang aman. Jadi saya dari dulu kan di podcast sudah bilang, aman atau tidak itu persepsi kan. Ya angkanya begitu, tapi persepsi Sri Mulyani itu aman. Jadi kalau orang berjalan di pinggir jurang, ya di pinggir banget itu, aman, belum jatuh. Lah kalau saya ya orang yang misalnya lebih melihatnya enggak, itu kena angin sedikit bisa jatuh. Itu kondisi utang kita ini. Itu buat rakyat kan enggak masalah. Ya masalah. Karena membayar bunga segitu, cicilan segitu, sampean harusnya yang dapat bansos itu misalnya 40% dari penduduk Indonesia itu dapat bansos, termasuk saya. Harusnya dapat nih saya, kalau duitnya ada. Karena duitnya nggak ada, yang terima dikurangi 20% jadi 10%. Sekarang mungkin yang memperoleh bansos kan di kisaran 10% saja. Itu contoh. Kemudian sekolah, kalau memang pemerintah itu kuat, nggak ada pengumuman bahwa perguruan tinggi kan misalnya, harusnya gratis kan kita sampai perguruan tinggi. Kalau duit ada, sekarang mau gratis gimana? Mau bayar utang kok. Itu Mas, itu yang paling nyata buat kita. Itu selalu kita temukan di setiap money changer, apakah di airport, apakah di luar, itu selalu saya ingin mencari Indonesia berapa sih kursnya hari ini, selalu jarang ketemu sekali gitu, ya. Dan kadang-kadang mata uang kita pun kayak diremehkan dan dilecehkan sekali.
Kok nggak ada, mau nukar duit aja katanya nggak laku uang saudara. APBN defisit Sri Mulyani, tarik utang baru 250 triliun. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tercatat mengalami defisit sebesar 100,4 triliun atau 0,4% dari PBD pada akhir Maret 2025. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada paparan hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan pada hari Kamis. Adapun Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah menarik utang baru senilai 250 triliun hingga Maret 2025 untuk menutup defisit ini. Dia pun menambahkan jumlah itu setara dengan 40,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar 775,9 triliun. Sementara itu dari total defisit ini pembiayaan non-utang mencapai 20,4 triliun, penerbitan SBN 282,6 triliun, dan pinjaman neto 12,3 triliun. Sri Mulyani menyampaikan dalam penarikan utang baru ini, pemerintah akan terus melakukannya secara hati-hati dan terstruktur dengan memperhatikan proyeksi dari defisit APBN serta ketersediaan likuiditas pemerintah dan mencermati dinamika pasar keuangan.